Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nursila dengan NIM 60700119010 selaku pemateri pertama. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang sistematika susunan proposal mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 atau pendahuluan. Pada bab 1 atau pendahuluan ini terbagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Latar belakang berisi alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Misalnya, penelitian ini penting dilakukan kutip penelitian terdahulu yang mutakhir atau belum terjawab. Seperti yang pertama, menjawab tujuan pembahasan peternakan yang sesungguhnya. Yang kedua, menggunakan cara mengukur kebutuhan pakan broiler yang benar. Yang ketiga, menggunakan prosedur penetapan protein yang benar. Dan yang terakhir, belum menggunakan metode yang benar sama sekali. Poin kedua yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah, mengarah pada tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Pada rumusan masalah, terdapat identifikasi masalah yang belum menggunakan metode yang benar, seperti pembatasan masalah. Penelitian ini membatasi masalah pada metode saja, seperti unggas, itik, kambing, dan seterusnya. Yang kedua, pernyataan masalah dalam kalimat tanya, seperti apa, mengapa, bagaimanakah tingkat kandungan protein ransum dengan menggunakan metode proximate analysis. Apa, mengapa, bagaimanakah tingkat produksi telur ayam layar menggunakan metode Forsyth molting, dan seterusnya. Saya atas nama Nursila Salsabila selaku pemateri kedua. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tujuan dan kegunaan penelitian serta komponen dari tinjauan pustaka. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui, memutuskan, mengevaluasi, menganalisis kandungan protein ransum dengan metode proximate analysis. Dan kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat produksi telur dengan metode Forsyth molting. Dan kemudian yang ketiga, kegunaannya sebagai sumber informasi. Serta komponen dari tinjauan pustaka ini yang pertama, kajian integrasi yang berisikan ayat, hadis, fatwa menafikan, membolehkan, dan judul masalah yang diteliti. Kemudian yang kedua, kajian teoritis ini yang berisikan uraian teori, yaitu dalil, konsep, variabel yang menjelaskan dan yang mendukung masalah, bukan judul atau topik yang diteliti, serta uraian tersebut dapat diambil dari literatur jurnal dari penelitian sebelumnya. Bab 3 metode penelitian, di mana pada metode penelitian terdapat metode survei. Yang pertama itu survei sistematika. Metode survei yang pertama, tempat dan waktu, yaitu menyatakan di mana dan kapan dilaksanakan survei tersebut. Yang kedua, metode yang digunakan, misal survei yaitu pengamatan, pencatatan, pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam. Yang ketiga yaitu variabel penelitian yang diukur, misal produksi telur, kadar protein, dan seterusnya. Yang keempat yaitu analisis data, misal korelasi dengan kriteria. Jika R sama dengan lebih besar dari 6 ke atas, maka dinyatakan kuat. Jika R sama dengan lebih kecil dari 6, maka dia dinyatakan tidak kuat. Yang kedua, sistematika metode eksperimental. Yang pertama yaitu tempat dan waktu, yaitu menyatakan di mana dan kapan dilaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, desain EXP yang digunakan atau rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan.
Yang ketiga yaitu variabel penelitian, misal produksi telur, kadar protein, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu analisis data sesuai tujuan, misal mencari pengaruh perlakuan terhadap berbagai badan kriteria yang berpengaruh, seperti jika F hitung lebih besar F tabel, maka tabel pada taraf 0,05. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.